Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Sandika Putra. Di sini saya akan sedikit membawakan materi mengenai diabetes mellitus. Nah, untuk diabetes mellitus sendiri itu merupakan suatu sekumpulan penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemia. Ya, hal tersebut terjadi bisa karena adanya kelainan dari kerja insulin itu sendiri, bisa juga karena adanya kelainan dari sekresi insulin itu sendiri, atau bisa juga terjadi karena kedua hal tersebut tadi terjadi secara bersamaan sehingga terjadinya hiperglikemi. Nah, untuk diabetes itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes karena penyakit-penyakit yang lainnya, atau dan bisa juga ditemukan pada diabetes pada kehamilan, biasanya disebut diabetes gestasional. Nah, di sini saya terfokus ke diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 saja. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 1 itu terjadi karena adanya defisiensi insulin yang absolut. Kenapa dikatakan defisiensi insulin yang absolut? Karena hampir tidak ditemukannya insulin dalam tubuh penderita DM tipe 1 ini. Nah, hal tersebut terjadi karena tempat produksi insulin atau pabrik yang memproduksi insulin pada DM tipe 1 ini mengalami kerusakan, sehingga kalau dia rusak tidak dapatlah diproduksi insulin, sehingga kebutuhan insulin dalam tubuh kurang atau bahkan tidak ada kalau dia mengalami kerusakan ya. Nah, jadi gini, di tubuh kita tuh ada namanya pankreas. Nah, pankreas ini dalamnya tuh terdapat berbagai-bagai sel, tapi di situ ada dua sel yang penting, yaitu sel beta dan sel alpha. Bukan berarti sel yang lainnya nggak penting ya. Di sini selnya yang terfokus untuk DM yang itu, dua tadi itu. Nah, jadi sel alpha nanti nih yang menghasilkan glukagon. Nah, dan sel beta yang akan menghasilkan insulin. Nah, masalah pada penderita DM ini terjadi pada sel betanya ini atau sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreasnya ini mengalami kerusakan, sehingga kalau barang yang rusak atau pabrik yang rusak, dia tuh pasti tidak dapat menghasilkan sesuatu. Sama dengan insulin tadi, sama dengan pankreas tadi. Kalau pankreasnya rusak, otomatis dia tidak dapat memproduksi insulin, sehingga tubuh kekurangan insulin. Bahkan kalau dia mengalami kerusakan, insulinnya tidak dapat diproduksi sama sekali. Nah, maka itu kenapa pada penderita DM tipe 1 itu tidak ditemukannya insulin, karena memang pankreasnya rusak gitu. Nah, sel beta pankreasnya. Nah, biasanya DM tipe 1 ini terjadi pada anak-anak usia muda, yaitu yang kurang dari 20 tahun, yaitu yang baru lahir, bisa karena terjadi karena autoimun, bisa juga karena idiopatik ya gitu. Itu untuk DM tipe 1. Ya, selanjutnya DM tipe 2. DM tipe 2 itu terjadi karena dua hal. Bisa karena resistensi insulin, bisa karena menurunnya sekresi dari insulin itu sendiri. Nah, kenapa bisa hal tersebut terjadi? Jadi kita harus tahu fungsi dari insulin itu. Insulin itu secara sederhana itu sebagai pengatur atau menormalkan atau menetralkan kadar gula darah dalam tubuh, dan atau yang mengantarkan glukosa yang masuk dalam tubuh tuh ke suatu sel target. Jadi ibaratnya gini, saat kita makan makanan yang kita masuk ke dalam tubuh, itu otomatis makanan itu mengandung glukosa kan. Nah, jadi glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita itu bakal diserap oleh pembuluh darah. Nanti akan membuat respon terhadap pankreas dengan cara apa? Dengan cara ada glukosa yang masuk, dengan cara mengeluarkan insulin. Tujuan dikeluarkannya insulin itu untuk mengantarkan glukosa yang diserap dari pembuluh darah tadi itu ke suatu sel target. Nah, sel target itu apa? Seperti sel hepar atau sel hati, sel otot, dan sel lemak. Nah, contohnya di sel hepar. Di sel hepar itu ada namanya sel hepar itu namanya ada reseptor insulin. Nah, atau sebagai penerima insulin. Nah, jadi insulin yang membawa glukosa tadi bakal bersatu ke reseptor insulin tadi, bakal diterima ke reseptor insulin tadi bila insulinnya itu tercukupi, bila insulinnya itu cocok, bila insulinnya itu sesuai dengan jumlah yang reseptornya tadi gitu loh. Jadi ketika insulin tadi sudah berhasil bersatu dengan reseptor insulin tadi ya, nanti sel target tadi akan memberi respon ke DNA untuk menghasilkan protein channel.
Nah, protein channel ini nantinya yang akan menuju ke membran sel. Di membran sel tuh ada namanya GLUT atau glucose transport. Nah, glucose transport ini sebagai pintu keluar masuknya glukosa. Jadi kalau misalnya insulinnya itu terpenuhi, insulinnya itu cukup, nanti dia akan merespon. Itu sebagai kunci. Jadi glutnya tuh bakal terbuka, pintunya tuh bakal terbuka. Jadi glukosa bisa masuk ke sel target itu. Glukosa yang sudah masuk ke sel target tadi bakal dipecah menjadi energi. Dampaknya dari semua siklus tadi akan mengurangi kadar gula darah dalam tubuh. Apabila mengalami kelainan di suatu siklus tadi seperti insulinnya kekurangan, reseptornya itu mengalami adanya gangguan, otomatis kadar gula darah dalam tubuh tuh meningkat, terjadilah hiperglikemi gitu. Nah, setelah itu bagaimana cara tubuh untuk mengeluarkan atau atau cara menghilangkan atau cara mengeluarkan gula darah dalam tubuh dengan cara mengeluarkan melalui urin. Nah, jadi seperti yang kita tahu, fungsi ginjal kan sebagai filtrasi, tapi ada batasnya. Nah, jadi ginjal hanya bisa menampung gula darah itu sekitar 180 gram per desiliter. Dampaknya apabila gula darah itu lebih dari 180 gram per desiliter, misalnya 300, 500 atau 200 lebih gitu. Dampaknya sisa-sisa yang gula yang nggak tersaring tadi, yang nggak bisa ditampung, akan bersatu sama urin yang dikeluarkan. Makanya urinnya kenapa menjadi mengandung glukosa atau disebut glukosuria. Dan kadar gula yang tinggi atau enggak kadar natrium yang tinggi itu efeknya apa? Bakal lebih suka menarik air yang berada dalam tubuh gitu. Nah, efeknya kita menjadi sering kencing, ya kan? Efeknya. Jadi urin yang dikeluarkan banyak, sering kencing. Itu salah satu dari klinis dari yang saya klinis dari salah satu dari diabetes mellitus, sering kencing atau poliuri. Nah, habis itu kenapa kok pada penderita diabetes juga merasakan sering haus? Dari tadi orang yang sering kencing akan menyebabkan dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, tubuh tuh akan memberi perintah ke otak untuk merangsang suatu hormon ADH, ya, antidiuretik hormon, sehingga untuk menyebabkan tubuh kita tuh supaya ayo aku kehausan, ayo silakan minum. Jadi itu respon otak memerintahkan kita untuk minum. Jadi mengapa orang diabetes kok sering haus? Karena awalnya tadi dehidrasi kuncinya. Karena dia sering kencing menyebabkan dehidrasi. Nah, dehidrasi tadi ini yang menyebabkan pasien diabetes sering haus. Nah, selanjutnya ada gejala klinisnya lagi, yaitu kenapa banyak makan, ya. Jadi gini, tadi kalau misalnya kerja dari insulinnya itu kurang atau reseptor insulinnya itu mengalami gangguan, otomatis insulin yang membawa glukosa tadi nggak dapat masuk ke sel target. Otomatis, ya kan? Otomatis nggak bisa masuk ke sel target kan? Otomatis sel target yang tadi saya bilang tadi seperti sel lemak, otot, dan hepar itu nggak mendapatkan asupan yang cukup atau nutrisi yang cukup, yang dimana gula tadi tidak dapat masuk ke sel target tadi, ya kan? Sehingga sel target tadi itu akan memberi sinyal ke otak. Memberi sinyal dengan cara apa? Kok aku nggak dapat makanan? Kok aku nggak mendapatkan asupan nutrisi? Padahal orang penderita DM makan aja nih 3 kali sehari, tapi makanan yang dia makan ini nggak bisa masuk ke sel target, nggak dapat dipecah menjadi energi, jadi nggak dapat ke suatu tempat yang dia tuju gitu loh maksudnya. Jadi gitu. Nah, jadi otak diperintahkan untuk kita ayo makan lagi. Makanya kadang pada menderita diabetes tuh ada juga yang gemuk, tapi lama-kelamaan nanti bakal menjadi kurus juga gitu. Itu ya. Habis itu selanjutnya, kenapa kok pada penderita diabetes juga itu suatu tadi itu
merupakan gejala klinis dari DM ya. Ada poliuri, polidipsi, polipagi yang sering makan, sering minum, ya kan? Sama sering pasiennya sering haus jadi sering minum ya. Jadi gitu. Ya habis itu mengapa pasiennya pada diabetes mellitus tuh sering mengalami penurunan berat badan. Nah, jadi gini, sama kembali ke sistem yang tadi, mekanisme yang awal tadi, bahwa sel targetnya tadi tidak mendapatkan asupan yang cukup. Biasanya kalau orang DM ini kan disuruh makan kadang susah juga kadang-kadang, atau enggak banyak nih kita menghindari makanan karena apa? Karena ada DM-nya, jadi kita harus menghindari banyak makanan, jadi otomatis nutrisinya tuh semakin nggak cukup dong. Nah, otomatis sel target tadi itu bakal memecah cadangan makanan yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya tubuh ini mempunyai cadangan makanan. Cadangan makanan itu disimpan di mana? Di lemak, di otot, dan di hati. Nah, jadi sel target tadi ini akan memecah cadangan-cadangan makanan yang ada di situ. Lama-kelamaan bakal habis juga cadangan makanannya kalau nggak mendapat asupan yang cukup, karena asupan meskipun pasien diabetes itu makan, dia nggak dapat masuk ke sel targetnya. Jadi tuh otomatis cadangan makanan yang disimpan tuh nggak bakal ada lagi, nggak bakal tersuplai lagi karena nggak dapat masuk ke sel targetnya. Otomatis sel cadangan makanannya habis, dan penderita DM juga kadang asupan nutrisinya kurang sehingga berat badannya menjadi turun. Itu untuk DM. Nah, itu untuk diabetes tipe 2 ya. Habis itu kapan sih orang dikatakan DM? Nah, jadi gini, kadar gula darah normal itu sekitar 80 sampai 120 gram per desiliter. Ya. Dikatakan DM itu gimana? Apabila saat pasien datang ke klinik itu didapatkan gula darah sewaktu atau gula darah acak itu lebih dari 200 gram per desiliter dengan ditandai adanya gejala klinis. Ya. Atau enggak, apabila bisa juga dilakukan pengukuran ulang, yaitu gula darah puasa didapatkan lebih atau sama dengan 126 gram per desiliter. Dengan syarat pasiennya itu dilakukan puasa selama 8 jam minimal. Atau bisa juga dilakukan pengukuran ulang dengan didapatkannya gula plasma 2 jam setelah TTGO, atau gula darah 2 jam setelah TTGO tuh didapatkan lebih dari 200 dengan ya, atau enggak didapatkan dengan pemeriksaan penunjang, yaitu HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Ya, itu. Terima kasih. Ya, langkah selanjutnya yaitu kita terapi diabetes mellitus. Untuk terapi diabetes mellitus itu sama seperti dengan terapi-terapi penyakit pada umumnya, yaitu ada terapi non farmakologis dan farmakologis. Dan untuk terapi non farmakologis kita meminta saja ke pasiennya untuk menjaga pola hidup sehatnya, seperti pasien diminta untuk berolahraga mungkin, dan bisa jangan merokok, jangan minum alkohol, dan menjaga pola makan. Jangan makan makanan yang membuat semakin memperburuk hiperglikeminya. Dan habis itu kita meminta pasien untuk menjaga kebutuhan kalorinya. Jadi kebutuhan kalori sama nutrisi ini harus diperhatikan, seperti natrium, karbohidrat, lemak ya. Itu harus diperhatikan. Sembari pasien diberikan memperhatikan terapi non farmakologis, kita memberikan terapi farmakologisnya. Terapi farmakologisnya ini terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang sebagai meningkatkan sekresi insulin atau insulin sekretagok ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, DM tipe 2 itu terjadi karena 2 hal, karena adanya resistensi insulin dan karena menurunnya sekresi dari insulin itu sendiri. Golongan yang berfungsi sebagai meningkatkan sekresi insulin ini ada 2, yaitu sulfonylurea dan glinit. Untuk sulfonylurea itu terdiri dari yang bisa kita kenal seperti glimepirid dan glibenclamid ya. Dan untuk golongan glinit itu yang bisa kita kenal yaitu rapeglinit dan nateglinit. Nah, tapi golongan glinit ini sudah jarang dipakai lagi ya sekarang. Yang sering itu yang tadi yang saya sebutkan golongan sulfonylurea. Tapi efek samping dari kedua obat ini sama, harus diperhatikan. Sama-sama bisa meningkatkan
berat badan. Jadi yang pengen gemuk bisa minum ini nih. Enggak bercanda. Tapi jangan sampai jangan minum ya. Habis itu efek samping yang keduanya itu hipoglikemi ya. Jadi jangan sampai kita saat memberikan terapi dengan golongan berikan terapi orang diabetes, jangan sampai memberikan golongan obat yang sama atau dengan jenis obat yang sama ya. Kita harus perhatikan efek samping dari kedua obat tadi itu hipoglikemi, sangat bahaya banget bagi seseorang bila terjadi hipoglikemi. Nah, untuk golongan obat selanjutnya yaitu sebagai meningkatkan sensitivitas insulin. Yaitu terbagi ada obat golongan biguanid dan thiazolindidiol. Nah, golongan biguanid itu sebagai gold star juga untuk terapi terapi diabetes mellitus, yaitu yang seperti yang kita kenal yaitu metformin ya. Metformin ini kerjanya sebagai mengurangi produksi glukosa di hati atau yang bisa kita sebut gluconeogenesis ya, dan memperbaiki ambilan glukosa di perifer ya. Habis itu tapi kita harus perhatikan juga, meskipun ini sebagai gold standar untuk terapi diabetes, kita harus perhatikan juga bila pada pasien gangguan ginjal dengan laju filtrasi 60-30 itu kita usahakan memberikan terapi lain, atau jika memang mau diberikan kita berikan dengan dosis yang minimal. Nah, tapi bila sudah didapatkan dengan laju filtrasi glomerusnya itu kurang dari 30, itu tidak boleh sama sekali menggunakan metformin. Nah, dan golongan selanjutnya yaitu thiazolindidiol, yang bisa kita kenal di obatnya yaitu pioglitazone. Obatnya ini sama kerjanya dengan metformin tadi, tetapi ada tambahan yaitu meningkatkan resistensi cairan, sehingga orang yang mengkonsumsi thiazolindidiol ini akan menimbulkan efek samping yaitu edema. Jadi juga tidak boleh diberikan pada pasien ginjal sama gagal jantung ya. Itu bakal sangat memperburuk keadaan. Nah, untuk obat yang selanjutnya yaitu penghambat alfa glukooksidase ya, yang bisa kita kenal akarbose. Obat ini bekerja sebagai menghambat absorpsi glukosa dalam usus halus ya, dan menurunkan kadar glukosa darah setelah makan. Nah, dan lagi-lagi obat ini tidak boleh diberikan pada pasien yang laju filtrasinya kurang atau sama dengan 30 ya. Habis itu obat yang golongan selanjutnya yang keempat yaitu DPP-4 atau diptetil peptidase 4 ya. Obat ini kerjanya sama kayak obat hiperglikemi yang lainnya, yaitu sebagai meningkatkan sekresi dari insulin dengan cara menghambat sekresi glukagon ya. Obat-obat ini terdiri dari yang mana? Seperti vildagliptin, sitagliptin. Ini obat yang paling bagus untuk diabetes, tapi mahal ya. Habis itu yang obat terakhir yaitu penghambat SGLT2 atau sodium glucose transport 2. Nah, obat ini berfungsi sebagai penyerapan kembali glukosa di tubuh distal ginjal ya. Ini obat ini. Nah, jadi efek samping dari obat ini obat ini nih seperti dapagliflozin, yang bisa kita kenal dapagliflozin. Ini obat baru. Nah, efek samping dari obat ini yaitu ya dehidrasi, infeksi saluran kemih, karena tadi kerja obatnya di mana? Yaitu menghambat penyerapan kembali glukosa di tubuh distal ginjal. Tapi nggak boleh kita berikan pada pasien ginjal. Kalau yang pasien ginjalnya rusak, obat ini nggak bekerja, makin memperberat kerja di ginjalnya nanti. Nah, itu untuk terapi oralnya. Nah, habis itu kita berikan, ada juga namanya terapi insulin. Nah, insulin itu ada yang insulin yang kerja ada yang insulin kerja cepat, insulin kerja pendek, insulin kerja menengah, dan insulin kerja panjang. Nah, insulin yang kerja cepat itu yang bisa kita temukan di pasaran tuh insulin aspart atau novorapid ya, yang awitan onsetnya tuh sekitar 1 sampai 5 sampai 15 menit. Nah, lama kerjanya tuh 4 sampai 6 jam. Itu untuk yang
insulin kerja cepat. Nah, untuk insulin yang kerja pendek itu seperti Humulin R. Nah, untuk awitan onsetnya itu sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, lama kerja obatnya itu 6 sampai 8 jam. Nah, untuk insulin yang kerja menengah itu Humulin N ya. Itu lama kerjanya itu sekitar 8 sampai 12 jam. Nah, insulin kerja panjang ya, itu yang bisa kita kenal dengan insulin detemir ya, atau seperti yang di pasaran yaitu Levemir ya. Untuk lama kerjanya sekitar 12 sampai 24 jam ya. Itu insulin, itu golongan-golongan insulin yang nantinya bisa kita gunakan untuk terapi diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2 untuk kombinasinya nanti. Nah, bagaimana sih langkah terapi pemberian orang diabetes? Nah, bila untuk target terapi, misalnya pada pasien diabetes itu target terapinya bukan harus sampai normal banget ya HbA1c-nya. Nah, misalnya kalau HbA1c-nya normal, ditakutkan bahaya juga untuk hipoglikeminya nanti. Nah, jadi target terapi untuk pasien diabetes mellitus ini HbA1c-nya itu harus 7 ya. Nah, harus 7 ya, harus kurang dari 7 lah minimal. Habis itu bagaimana sih langkah terapi untuk pasien diabetes mellitus? Nah, bila didapatkan HbA1c-nya itu datang ke klinik itu 6,5, lebih dari 6,5 sampai 7,4% ya, itu diberikan monoterapi oral ya. Baru cek per 3 bulan. Nah ya, bila per 3 bulan masih belum terdapat perbaikan dan HbA1c-nya masih belum mencapai 7, kita bisa melakukan tambahan dual terapi dengan golongan obat yang berbeda. Dia sampai membeli golongan obat yang sama tempat kerjanya. Nah, habis itu baru jika didapatkan saat pasien datang dilakukan pemeriksaan, jika didapatkan HbA1c-nya itu lebih dari 7,5 ya, 7,5% ya, lebih atau sama dengan 7,5%, itu diberikan dual terapi. Sama halnya seperti yang sebelumnya, dievaluasi setelah 3 bulan. Nah, habis itu cek HbA1c-nya lagi setelah 3 bulan. Bila terapinya masih kadar HbA1c-nya masih kurang atau masih belum sampai dengan 7% dengan target terapinya, itu dijadikan terapinya 3 obat, ditambah 3 obat. Nah, setelah 3 obat juga belum ada perbaikan, kita bisa memberikan terapi insulin. Nah ya, apabila saat pasien datang didapatkan dengan HbA1c-nya lebih dari 9 ya, lebih dari 9%, itu kita langsung berikan insulin dan disertai terapi obat oral ya, kombinasi 3 obat oral ya kalau gitu, sampai didapatkan dievaluasi lagi 3 bulan, baru apakah sudah mencapai target terapi yaitu 7%, berarti terapi itu dikatakan berhasil. Nah, untuk terapi hiperglikemi ini sangat diperhatikan banget untuk efek-efek samping dari obatnya, dan yang perlu diperhatikan lagi itu efek hipoglikeminya. Ya, terima kasih itu dari saya untuk materi diabetes mellitus.